Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai modifikasi modul ajar. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari pertama, Umi Saadah, kedua, Usman Bayu, ketiga, Vina Nur Hidayah, keempat, Wangi Mainagati, kelima, Yohan Dea Irawati, dan saya sendiri, Yulhan Rito Prabowo. Selanjutnya, mari kita mulai dengan memahami apa itu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan modul ajar adalah untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian pesan supaya lebih efektif dan efisien, serta dijadikan sebagai alat evaluasi, bahan rujukan, dan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Terdapat beberapa aspek yang kami modifikasi dari modul ajar yang kami telah. Yang pertama ada modifikasi tujuan pembelajaran. Kami menambahkan beberapa tujuan pembelajaran sesuai kompetensi dan lingkup materi. Selanjutnya ada juga modifikasi sarana dan prasarana. Kami menambahkan beberapa alat yang sesuai untuk mendukung pembelajaran. Lalu kami juga menambahkan modifikasi model dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada juga kami memodifikasi bagian kegiatan inti pembelajaran. Kami menambahkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan model dan metode yang kami pilih. Selanjutnya kami yang terakhir ada modifikasi asesmen. Kami menambahkan beberapa asesmen untuk mendukung penilaian dari modul ajar ini. Kami juga menambahkan beberapa penilaian yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Modifikasi yang pertama adalah modifikasi tujuan pembelajaran. Pada modul ajar sebelumnya, tujuan pembelajaran berfokus pada mengklasifikasikan norma dan aturan di lingkungan, dan siswa dapat memberikan contoh penerapan norma dalam lingkungannya. Lalu, setelah modifikasi, kompetensi kami perluas sehingga pemahaman siswa jadi lebih mendalam. Siswa tidak hanya mengenal norma, tetapi siswa juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis norma dan dampak pelanggaran norma di lingkungannya. Melalui kegiatan berbasis proyek, siswa diharapkan dapat menyusun proyek seperti panorama norma yang menampilkan penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran yang diperluas ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami norma sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga siswa dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Modifikasi yang kedua pada sarana dan prasarana. Pada modul sebelumnya, sarana dan prasarana yang digunakan seperti buku teks, lembar kerja siswa atau LKS, papan tulis, dan alat tulis, laptop, alat bantu audio atau speaker proyektor. Setelah dimodifikasi, sarana dan prasarana yang digunakan bertambah untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dapat membuat karya visual serta mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Sarana yang digunakan mencakup proyektor, laptop, internet, dan alat peraga lainnya seperti gunting, lem, dan kertas. Setiap sarana dan prasarana ini didesain untuk mendukung model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan pendekatan Understanding by Design atau UBD yang memfasilitasi siswa untuk belajar secara interaktif dan kreatif. Sarana dan prasarana ini dipilih agar siswa tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. Penggunaan alat-alat ini memungkinkan mereka untuk memahami materi secara lebih visual dan aplikatif, serta membantu mereka dalam menerapkan norma dan kehidupan yang nyata. 3. Model dan metode pembelajaran. Modifikasi yang ketiga ada model di pembelajaran.
Pada modul sebelumnya menggunakan model Value Clarification Technique atau VCT atau teknik klarifikasi nilai. Model ini menekankan pada analisis nilai-nilai yang terkait dengan norma melalui diskusi dan pengamatan. Setelah dimodifikasi menggunakan model Problem Based Learning atau PBL sebagai model pembelajaran utama serta pendekatannya Understanding by Design atau UBD. Tujuan perubahan ini adalah untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah nyata terkait norma dan penerapannya. Selain metode ceramah dan diskusi, modul yang dimodifikasi ini menggunakan metode berbasis proyek atau proyek panorama norma yang mendorong kreativitas dan kolaborasi siswa. Selanjutnya, modifikasi pada bagian kegiatan inti pembelajaran. Sebelum modul dimodifikasi, kegiatan inti didominasi oleh metode ceramah dan diskusi kelompok sederhana. Diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik berdasarkan hasil pengamatan video yang disajikan oleh guru mengenai norma. Hasil diskusi tersebut kemudian dituliskan pada LKPD dan dipresentasikan di depan kelas. Sedangkan modul yang telah dimodifikasi pada kegiatan inti diubah menggunakan pendekatan PBL atau Problem Based Learning dengan proyek kreatif yang lebih aplikatif. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, kemudian menyimak video, dan selanjutnya mengidentifikasi video tersebut. Kemudian, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat panorama norma sebagai proyek visual yang menggambarkan penerapan norma. Setiap kelompok menganalisis penerapan norma dan menampilkan hasil proyeknya melalui presentasi yang akan mendapat apresiasi dari guru dan peserta didik lainnya. Berikutnya, modifikasi pada bagian asesmen. Modifikasi yang dilakukan terletak pada perubahan pendekatan dan tujuan pembelajaran. Hasil diskusi kelompok kami, modul yang belum dimodifikasi lebih berfokus pada pemahaman teoritis tentang norma melalui tes tertulis dengan penilaian yang berorientasi pada hasil akhir atau output. Asesmen ini tidak menekankan pada pengukuran sikap atau keterampilan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pada modul yang sudah dimodifikasi, asesmen dirancang lebih holistik dan kontekstual, mencakup asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian juga mencakup observasi sikap, kinerja proyek panorama norma, serta rubrik khusus dalam menilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Asesmen berbasis literasi juga digunakan untuk menguji pemahaman siswa dalam konteks nyata. Hasil asesmen yang sudah dimodifikasi ini diharapkan mencakup pemahaman yang lebih mendalam serta kemampuan siswa menerapkan norma dan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan modul ajar yang telah dimodifikasi menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan aplikatif dibandingkan dengan modul sebelumnya. Modifikasi ini tidak hanya fokus pada pemahaman teoritis mengenai norma, tetapi juga menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pada modul ini, kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan elemen-elemen profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, bernalar kritis, kemandirian, dan kreativitas yang diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan masalah atau problem based learning. Asesmen pada modul ini juga telah diperluas untuk mencakup asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif
yang lebih komprehensif dengan penekanan pada observasi, sikap, keterampilan, kolaborasi, serta pemahaman siswa dalam konteks nyata. Melalui proyek seperti Panorama Norma, siswa tidak hanya belajar secara teoritis tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam bekerja sama dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, modul yang telah dimodifikasi ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa secara menyeluruh sehingga mereka dapat menjadi individu yang tidak hanya memahami konsep norma dan aturan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi modifikasi modul ajar dari kelompok PPL SD Negeri 1 Pogung. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, dan semoga modifikasi modul ajar ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.